Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. 106 ya. Wa anha radhiyallahu anha qalat, wa anha dan dari Aisyah, wa anha dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, meridai Aisyah. Qalat Siti Aisyah berkata, qalat berkata siapa Siti Aisyah? Kuntu autasilu, kuntu ada, siapa saya? Atau kalau biasanya kuntu autasilu, dulu saya pernah. Kuntu ada, siapa saya? Atau telah siapa saya? Autasilu, mandi siapa saya? Ana wa Rasulullahi, ana wa Rasulullahi, ana saya, wa Rasulullahi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mandi, saya dan Rasulullah. Ana adapun saya, wa Rasulullahi dan Rasulullah, min ina'in yaitu dari bejana, wahidin yang satu, satu bejana. Satu bejana, satu betap. Nah, betap. Kalau sekarang apa? Bejana yang dibuat mandi bak itu betap, ya. Betap bukan? Kalau di hotel kan ada tuh yang warna putih itu, yang lebar tuh. Kita biasanya rebahan ya. Yang panjang betap. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi berdua. Aisyah bersama siapa? Bersama Rasulullah. Tahtalifu aydina, tahtalifu saling bergantian, aydina tangan kami, fihi di dalam bejana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama istrinya Siti Aisyah. Tangannya beliau ini saling bergantian di dalam apa? Di dalam bejana tadi itu. Bukan betap ini, bejana ini. Karena Rasulullah mandi bersama Siti Aisyah, tangannya itu ngambil hanya satu apa? Satu bejana, tapi ngambilnya gantian. Ngambilnya gantian. Jadi kalau kalian sama suaminya itu ngambil, yang satunya istrinya. Habis itu setelah istrinya, suaminya ngambil pakai tangan. Kalau sekarang kan pakai gayung, ini pakai tangan. Minal janabati, karena junub. Oh iya, ini berarti mandi di betap ini. Ada keterangannya nih satu nih. Di bawah nih.
notnya. Al hadis, adapun hadis ini dalilun yaitu bukti. Kelewat nggak? Hadisnya kelewat nggak tadi di atas? Al hadis, adapun hadis ini dalilun yaitu bukti ala jawasi tisalir rajuli wal mar'ati, atas bolehnya mandinya laki-laki dan perempuan min ma'in wahidin, dari satu air. Boleh mandi di dalam satu air. Jadi Rasulullah SAW dalam hadisnya itu kan, saya mandi, kata Siti Aisyah, saya dan Rasulullah di dalam dari satu wadah. Kemudian kami saling bergantian, tangan kami saling bergantian di dalam menceduk kepada air yang berada di dalam bejana itu. Sedangkan kami dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Terus muttafaqun alaih. Saya ulang ya. Al hadis, adapun hadis ini zalilun yaitu bukti ala jawazi utisali, atas kebolehan mandi ar-rajuli laki-laki wal mar'ati dan perempuan min ma'in wahidin, dari satu min ma'in wahidin, dari satu wadah air, dari satu air. Terus muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Yang meriwayatkan ini adalah Bukhari dan Muslim. Tetapi wazada Ibnu Hibban, wazada dan menambahkan Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Ibnu Hibban menambahkan watal taki aidina, watal taki dan bertemu, aidina tangan kami. Namanya juga di dalam satu wadah pakai cedukan tangan begini gantian ya. Gantian begini. Artinya ketika si suaminya nyeduk, si istrinya angkat, gantian istrinya nyeduk lagi, akhirnya tangannya saling bertemu. Saling bertemu tangannya Rasulullah dengan tangannya Siti Aisyah. Jadi dalam hadis ini mengandung pemahaman bahwa seorang wanita boleh mandi dengan suaminya dari satu bejana ketika suami dan istri itu ingin mandi junub. Jadi ingin mandi junub, kemudian beliau itu ingin mandi junub bersama, boleh. Dalam hadis ini tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tangan Siti Aisyah saling bertemu dan saling bersentuhan, bertembung ketika menceduk air dari bejana yang satu itu. Rasulullah nyeduk, Siti Aisyah nyeduk, bergantian, maka akan bertemu. Nah, dalam keadaan ini tidak memudaratkan bagi keduanya, artinya tidak membatalkan bagi keduanya, tetap sah. Hadis ini membolehkan suami istri mandi dalam satu bejana. Nah, dalam keadaan mandi satu wadah ini yang kita sebutkan tadi ini tidak memudaratkan bagi keduanya, walaupun tangan Rasulullah dan tangan Siti Aisyah saling bertemu. Dan juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata air yang ada di dalam bejana ini tidak menjadi mustakmal. Maksudnya kalau mustakmal itu dalam kita ini kan tidak bisa mensucikan itu suci. Kalau sebenarnya walaupun itu suci, seumpamanya air yang bekas kita mandi itu, kalau di dalam Syafi'i itu kan bekas dari
bekas dari kita membuang hadas baik kecil atau besar itu kan mustakmal. Mustakmal kan? Kalau mengkaca kepada hadis ini itu tidak mustakmal. Ketika mandi dalam satu wadah, kalau mengkaca kepada ini maka tetap sah. Mandinya sah dan tetap menjadi suci. Bahkan kata kalau di dalam kitab Ibanah itu air itu tetap suci seperti sedia kala karena bisa suci, bisa ini suci dan menyucikan lagi. Artinya air yang tempat mandi berdua Rasulullah itu bukanlah mustakmal. Kalian tahu mustakmal apa itu? Apa mustakmal? Mustakmal apa? Yang disebut dengan itu mustakmal? Oh, Erin, mustakmal apa ini? Saya nggak nanya kesuciannya. Mustakmal itu apa? Yang keras? Nah, air bekas bersuci itu mustakmal. Artinya istakmal itu kan memakai. Artinya yang telah kita pakai untuk apa? Untuk bersuci, maka itu namanya mustakmal. Nah, mustakmal ini selagi tidak terkena najis, hukumnya suci, tapi tidak menyucikan. Ada dua itu suci tapi tidak menyucikan. Pertama mustakmal, yang kedua bertemunya dua barang suci yang berubah dari mutlak. Air itu berubah dari mutlaknya, air mutlak. Ada beberapa air mutlak, ada sekitar 8, mulai air sumber 7 apa 8 di dalam kitab Fathul Qarib. Air sumber, air sumur, air hujan, air es, air apa lagi? Air laut dan lain-lain. Semua itu adalah air mutlak. Air hujan, air embun. Kemudian air-air itu ketika bertemu dengan yang lain merubah mutlak. Berubah dari tadinya kan air sumur ya, atau air hujan. Air itu asalnya air sumur namanya, air sumber namanya. Tapi ternyata berubah dari air sumur menjadi lain karena ada campuran, maka itu suci tapi tidak menyucikan. Contoh, air sumur bertemu dengan teh, apakah masih namanya air sumur? Kalian nyebutnya apa? Kalau bertemu dengan kopi, air kopi. Berarti nama mutlak pertama itu yang tadinya air sumur, air sumber menjadi kopi. Itu suci, kita bisa minum, tapi tidak bisa kita buat wudu. Siapa yang mau wudu sama kopi panas-panas itu? Nggak bisa. Itu kenapa? Karena bertemunya dua suci tapi merubah daripada mutlaknya. Nama mutlaknya itu, air mutlaknya itu. Bisa dipahami? Nah, ini kalau mengkaca kepada hadis ini tidak menjadi mustakmal ketika Rasulullah mandi berdua, sehingga bisa menyucikan kepada beliau berdua. Jadi kalian boleh nanti itu kalau sudah punya suami mandi bersama. Buat ingin mengamalkan kepada suaminya, saya ingin mengamalkan hadis hadis Rasulullah. Bajana itu ada. Bejana itu ada. Ya betap itu mandi bersama. Bejana terus mandi di dalamnya. Jadi bejana itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau penampungan kalau ini sampai dibuat mandi berdua, berarti betap. Terus
Cukup satu lagi. Tamat nih. Babnya tamat satu lagi nih. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, meridai Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Inna tahta kulli sya'ratin, sesungguhnya yaitu di bawah tiap-tiap helai rambut, janabatan, apa ada janabatan, ada jenabah. Sungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat janabah. Janabah. Karena ada janabah, fausilu sya'ra, fausilu, maka sucikanlah kalian asy'ara, pada rambut. Fausilu, maka basuhlah atau cucilah. Fausilu, maka basuhlah kalian asy'ara, pada rambut. Asy'ara, pada rambut. Wa anku, dan sucikan kalian al-basyara, pada kulit. Terus nomor 2 ya. Al-hadis, adapun hadis ini, al-hadis, adapun hadis ini, dalilun, yaitu menjadi dalil, menjadi bukti, annahu, bahwasanya, yajib, wajib, waslu jami'il badani, apa membasuh seluruh badan, fil janabati, di dalam masalah hadas besar, di dalam junub janabah. Al hadis, adapun hadis ini, dalilun, yaitu bukti, annahu, bahwasanya, yajibuh, wajib, waslu jami'il badani, mencuci atau membasuh, jami'il badani, seluruh badan, fil janabati, di dalam masalah hadas besar, di dalam janabah. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, an syai'in, dari sesuatu apapun, minhu, dari badan. Jadi harus kena. Kalau enggak kena, ketiak-ketiaknya mandi harus lepitan-lepitannya itu harus kena, pusar kena, lipatan-lipatan di leher. Bisa kan ada yang lipatan-lipatan di leher, lipatan-lipatan di telinga, kena. Kalau mandi itu, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Maraqil Ubudiyah, itu mandi kepala dulu 3 kali. 3 kali. Setelah 3 kali, kanan, depan 3 kali. Kanan belakang 3 kali. Etika yang bagus. Habis itu baru ke kiri. Depan 3 kali. Belakang lagi 3 kali. Nah, itu caranya mandi besar. Kalau kalian sudah head, yang paling baik di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu, atas 3 kali, kepala 3 kali, bagian depan kanan 3 kali, bagian belakang kanan 3 kali, bagian depan kiri 3 kali, depan belakang 3 kali. Bagus. Terus, jadi harus kena lipatan-lipatan. Lipatan sama lepitan sama enggak ya? Lipatan, tahu lipatan? Jadi telinga kan berlipat-lipat tuh. Sama lepitan sama enggak ya?
Bahasa Indonesia nggak lepitan gitu? Hah? Pernah dengar nggak lepitan? Lepitan apa lipatan? Ya udah lipatan berarti. Lipatan-lipatan di tubuh itu biasanya kan ada yang lehernya berlipat-lipat. Oh, berlipat. Lepitan apa lipatan? Iya. Lipatan. Masa badan berlipat-lipat? Iya, itu harus terkena. Ketika mandi, air mandi besar harus terkena semua. Terus ala khilafil matamadati, berbeda hukumnya. Ala khilafil matmadati, berbeda hukum berkumur, wal istinsaki, dan memasukkan air ke hidung. Berbeda. Kalau berkumur ya sunnah. Kalau memasukkan air ke hidung ya sunnah. Yang wajib itu seluruh badan kita, hukumnya wajib. Tapi kalau hidung ya sunnah. Nggak usah kalian itu hidungnya digini kemudian dimasukkan ke air. Nggak, bukan begitu caranya. Cara ngidung, ambil air begini. Jangan kalian beginiin hidungnya dimasukkan. Nah, panas kalian. Ya. Apa Ustaz? Pokoknya kan harus seluruh badan Ustaz. Hidung juga badan. Hidung yang wajib dibasuhi di luarnya, bukan di dalamnya kemudian diginiin. Enggak boleh. Bentar kalian pingsan. Ya, terus. Sudah ya, catatannya sudah ini. Rawahu, meriwayatkan atau diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud. Hadis ini rawahu, meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud. Siapa Abu Dawud? Wa Tirmidzi, dan Tirmidzi. Wa dha'afahu, dan melemahkan kepada hadis. Siapa? Abu Dawud sama Tirmidzi. Wa dha'afahu, dan melemahkan siapa? Abu Dawud dan Tirmidzi kepada hadis. Ternyata ini dianggap lemah. Jadi begini ya, anak-anakku, ya. Karena ada ustaz yang panggil, nak, kan begitu kan ada ya. Begini, nak, anak-anakku, putri-putriku, nih, kalau kalian mandi, ngelihat daripada hadis ini, jadi air itu harus nyampe ke seluruh kulit, wajib hukumnya. Tapi kalau hadis yang sebelum-sebelumnya yang penting membasuh 3 kali sudah mencukupi kan? Hadis-hadis sebelumnya. Atau sudah lupa kalian dari hadis sebelumnya? Kalau melihat hadis ini, maka kalian itu mesti wajib itu kena itu kepala itu. Karena di bawah rambut itu, di akar-akarnya itu adalah jenabah. Kalau kalian kena junub, maka itu harus kena itu. Seluruh badan itu harus kena apa? Kena air. Takut ngantuk, berarti kalian nggak ngantuk berarti. Terus wali Ahmad, dan dari diriwayatkan oleh Ahmad an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, Siti Aisyah, nahu yang serupa hadis, ya betul. Yang kedua nanggung, tinggal tiga huruf. Wafihi, dan di dalam wafi, yaitu di dalam nahuhu, maksudnya yang serupa dengan hadis. Rawin, adapun perawi. Rawin, adapun perawi, majhulun, yang tidak diketahui. Makanya ini dianggap dhaif ya, karena memang ada yang tidak dikenal. Ada salah satu sanad hadisnya itu ada yang tidak dikenal. Wafi, dan di dalam nauhu, rawin, adapun perawi, majhulun, yang tidak dikenal, tidak diketahui. Hadis ini bisa dipahami sama kalian? Paham? Maksud daripada hadis ini bisa dipahami belum? Inti syarinya. Coba hadis pertama yang dibahas tadi membahas masalah apa?
Engkau. Membahas masalah apa? Iyu. Gimana janabah? Iya, dari awal ini masalah janabah. Janabah yang seperti apa? Rasulullah sama Siti Aisyah lagi ngapain ini? Ngapain mandi bareng? Oh, berarti lagi mandi bareng, membahas mandi bareng, ya. Yang dibahas mandi barengnya masalah apa? Masalah apa? Masalah masalah apa ini? Hadis yang pertama kita bahas tadi masalah apa? Iyu. Masalah apa yang kita bahas ini? Ya, mandi janabah. Siapa yang sedang mandi janabah? Kenapa kok dibahas sampai apa yang dibahas ini? Selain mandi berdua, iya. Airnya satu. Yang kedua, hadis tentang apa? Iyu. Yes. Kenapa mandi junub? Banyak berarti rambutnya. Oh, ya, sudah. Ya, makasih banyak ya. Berarti kalian semua ini menyimak berarti. Terima kasih banyak ya. Allahumma fiqh ila qabit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.